Halo teman-teman semuanya, jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Henry Afrizal. Jangan lupa ya. Jadi teman-teman, loop di Taman Mini ini lintasan sepedanya lebih kurang 3 kilo teman-teman. Jadi teman-teman bisa berputar di lintasan ini yang ada jalurnya ini 3 km, bisa 10 kali putaran atau 20 kali putaran. Silakan, seberapa sanggupnya. Ini dia Anjungan Sumatera Barat. Berada di Anjungan Sumatera Barat, Taman Mini Indonesia Indah. Ini ada Rumah Gadang. Nah, ada surau. Ada 2 rumah gadang nih. Ini satu. Ini satu lagi. Yang satu ini Balairung, yang satu Rumah Gadang. Ini Balairung untuk pertemuan-pertemuan. Balairung, Rumah Gadang, dan ada Rumah Mentawai juga. Rangkiang, Rumah Panggung. Ada surau. Ini surau. Dan ada Rumah Mentawai. Ini Rumah Mentawai punya ciri khas sendiri. Ini dia, karena Kepulauan Mentawai adalah bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Rumahnya seperti ini, Uma Mentawai namanya. Dan ini sebelahnya Rumah Gadang. Ini surau. Dan ini Balairung. Balairung.
Nah ini ada trek khusus sepeda. Nah ini pintu masuk Anjungan Sumatera Barat. Oke, Rancak Bana. Rancak Bana. Oke. Makasih Pak. Yuk. Rumah gadangnya ini ya, jadi teman-teman bisa berdiri di sebelah kiri dari anjungannya, kemudian membelakangi, nanti akan kelihatan view-nya dan langitnya biasanya bagus kalau di sini teman-teman. Oke, Anjungan Sumatera Barat dengan rumah gadangnya, teman-teman udah familiar, ini adalah rumah gadang ya, dan keunikan dari Halo. ini adalah atapnya yang berbentuk seperti tanduk kerbau. Ini gak lepas dari sebuah sejarah di mana nama Minangkabau itu sendiri berasal dari kata Minang dan Kabau, artinya menang dan kerbau, karena pada saat itu pada saat kerajaan Pagaruyung diserang ya, pada saat zaman dulu kerajaan-kerajaan pastinya melakukan sebuah ekspansi atau perluasan kekuasaan, sehingga pada saat itu untuk menyelesaikan perselisihan antara dua kerajaan ini diadulah 2 ekor kerbau yang dimenangkan oleh kerbau dari Pagaruyung, sehingga nama etnis dari Pagaruyungnya diubah menjadi Minangkabau atau Minangkabau. Makanya kita bisa lihat gonjong atau atapnya itu berbentuk seperti tanduk kerbau. Kemudian sebelum sampai saat ini, sebelumnya masyarakat Minang itu mengandut agama Hindu Siwa. Sampai era ekspansi dari kerajaan Aceh, pengaruh dari kerajaan Aceh membuat etnis Minangkabau menganut agama Muslim. Gitu. Makanya kita bisa lihat di ujung dari gonjongnya itu ada bulan dan bintang, lambang dari agama Islam. Kemudian kita bisa lihat warisan leluhur kita sangat mereka visioner sekali, pintar dalam arsitektur. Kita bisa lihat dari atapnya itu menggunakan ijuk atau palm leaf dan dengan kemiringan 60 derajat. Fungsinya adalah teman-teman, ketika ada air hujan, airnya tidak masuk atau bocor ke dalam rumahnya, tetapi langsung turun ke bawah. Seperti itu. Kemudian ini adalah rumah gadang 94 Derat. Dan ini adalah miniatur atau replika dari kerajaan atau istana yang masih ada sampai saat ini di Kabupaten Tanah Datar, yaitu Istana Pagaruyung ya. Dan kita bisa lihat ruangannya banyak pintu dan banyak jendela. Ini adalah menggambarkan bahwa di rumah gadang ini bukan hanya dihuni oleh 1 atau 2 keluarga, tetapi biasanya satu keluarga besar tinggal dalam satu rumah dan hanya terpisah bilik-bilik. Walaupun zaman sekarang pastinya sudah ada modern ya teman-teman ya, ada yang sudah menggunakan keramik seperti itu. Dan juga di dalam dari rumah gadang ini, kalau nanti teman-teman berkunjung, itu di dalamnya terdapat alat-alat musik tradisional. Ada talempong, kemudian baju-baju adat dari setiap kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Dan juga ada satu bilik, namanya bilik pengantin, di mana bilik pengantin itu tradisi zaman dulu di Minangkabau adalah ketika ada pengantin baru, mereka harus tinggal di dalam satu ruangan sampai nanti perempuan mengandung. Seperti itu. Dan ketika apabila perempuan atau istrinya belum mengandung, maka harus ada pengganti atau pengantin baru nanti bisa digantikan seperti itu. Dan biasanya ditaruh di kamar pojok seperti itu ya teman-teman ya. Dan juga di depannya ada 2 bangunan kecil. Ini namanya rangkiang teman-teman. Rangkiang itu bermacam-macam ya, bukan hanya 1 atau 2. Dan digunakan untuk pastinya storage atau tempat untuk menaruh hasil-hasil perkebunan, dan biasanya juga digunakan untuk sebagai dapur ya. Dan ada juga rangkiang yang digunakan untuk menyimpan persediaan makan ketika memasuki musim paceklik, namanya tangguang lapa gitu ya, lapa seperti itu. Dan juga ada rangkiang yang digunakan untuk menyimpan hasil perkebunan untuk membayar upah buruh seperti itu. Dan rumah gadang ini teman-teman, ini tidak menggunakan paku untuk sebagai material dari rumahnya, hanya menggunakan kayu kulit atau kayu bulian, kemudian didirikan di atas batu ceper. Kenapa? Karena struktur geografis dari Minangkabau atau Sumatera Barat itu dikelilingi oleh gugusan gunung berapi. Karena itu disebutnya apa? The Ring of Fire. Makanya masyarakat Minangkabau membangun rumah yang ketika ada gempa, rumah itu akan mengayun, jadi tidak gampang runtuh. Dan itu sudah dilakukan oleh masyarakat kita di luar Minangkabau,
kebanyakan tidak menggunakan paku pada zaman dulu, tapi menggunakan kayu ulin yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Dan juga di tengah dari rumah gadang ini ada namanya surau, teman-teman, ya, yang bangunan kecil di belakang. Jadi walaupun masyarakat Minangkabau itu menganut agama Islam, tapi adat yang unik dari Minangkabau adalah adat miniat mamaknya, di mana perempuan itu mempunyai posisi juga yang tinggi ya, makanya, dan juga menganut apa, matrinelisme, jadi garis keturunannya dari ibu, bukan dari bapak, seperti itu. Dan kita bisa lihat surau itu juga menggambarkan adat dari Minangkabau itu sendiri, di mana anak laki-laki yang sudah akil atau yang sudah dewasa, mereka harus meninggalkan rumah gadang, kemudian tinggal di dalam surau. Jadi surau itu selain sebagai masjid atau musola, itu juga digunakan sebagai tempat training untuk anak laki-laki. Mereka dididik ya, kemudian seperti agama, kemudian skill apa yang mereka punya, sampai sebelum saat anak itu merantau meninggalkan desanya. Dan mereka hanya boleh masuk rumah gadang, teman-teman, ketika siang hari mereka makan bersama keluarga dan tentunya komunikasi. Tapi untuk tidur, belajar, mereka di dalam surau, menghabiskan waktunya di dalam surau. Dan yang terakhir ada balairung. Ini bukan balairung yang ada di Uki, ini Minangkabau asli. Dan balairung itu memang digunakan sebagai tempat pertemuan, gitu ya. Jadi kalau zaman dulu ada pertikaian, ada selisih, itu biasanya harus ada pertumpahan darah. Tapi ketika agama masuk, teman-teman, akhirnya untuk menyelesaikan sebuah pertikaian, mereka memotong kerbau untuk menggantikan korban darah. Makanya dibuat kerbaunya. Dan dua pohon di depan kita ini, teman-teman, ini adalah dua pohon yang ditanam oleh tamu-tamu kehormatan yang pernah berkunjung ke Taman Mini Indonesia, ke Sumatera Barat. Yang di sebelah kiri paling pojok itu ditanam oleh Perdana Menteri New Zealand, dan yang sebelah sini ini ditanam oleh King Charles dan Lady Diana atau Princess Diana. Pada zaman itu mereka bergelar di tahun 1989 ketika kunjungannya ke Taman Mini Indonesia. Jadi di Taman Mini ini juga sebagai representasi, teman-teman, untuk tamu-tamu kehormatan yang mereka datang ke Indonesia untuk memperkenalkan Indonesia. Teman-teman dari Dakota ini lagi di Anjungan, Sumatera Barat, pulang kampung. Mantap. DCI Sudah sampai di Padang. sudah sampai di Padang ya. Wih, mantap. Ini Dakota sudah sampai di Padang. Oke, DCI, daun klasik Indonesia. Oke, daun klasik Indonesia. Ini cover depan ya. Nah. Ini sudah berapa kali nih ke Anjungan Sumatera Barat? Yang udah keempat ya ini dengan Keempat kali. Waktu itu sama keluarga datang ke sini Om. Oke. Siap. Mantap nih Om Dodot nih. Sudah berapa kali, Pak? Pertama kali. Pertama kali ke Anjungan Sumatera Barat. Ke Taman Mini udah sering? Taman Mini, waduh udah lama itu. Udah lama. Oke. Nah, ini sudah berapa kali ke Anjungan Sumatera Barat? Rumahku deket Lubang Buaya, jadi aku udah sering sih. Udah sering ke sini. Ini? Iya. 1 2. Wow, keren. 2. Daun klasik Indonesia. Bagus, pastilah. Pasti bagus. Nih tak kirim ke Om Dodot ya? Atau di daun klasik? Ada, saya semua ada. Ini daun klasik. Oke. Mantap. Mau ke Anjungan mana lagi? Wah. Bali. Hah? Kita Bali. Bali ya. Nah, dari Anjungan Sumatera Barat kita muter-muter lagi bersama teman-teman daun klasik